Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas tema dengan judul ilusi dan imajinasi dalam beragama. Apa yang diuraikan sebelumnya pada tema 112 yang lalu tentang ekstasi, baik yang bersifat positif maupun negatif, menunjukkan adanya ilusi atau imajinasi di dalam diri kita. Hal ini mungkin saja berpengaruh dalam cara kita beragama. Bagaimana pandangan rasionalitas Qurani dalam hal ini, Pak Iswan? Makasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuki tema 113. Mungkin dalam tema ini kita coba melihat dulu apa yang tadi ditanyakan, ilusi, imajinasi, apakah ada pengaruhnya di dalam cara-cara kita beragama gitu. Namun sebelumnya pertama saya ingin menjelaskan dulu arti dua makna ini, yaitu ilusi dan imajinasi. Ilusi ini biasanya kalau di dalam bahasa Arab biasanya disetarakan dengan kata waham. Sedangkan imajinasi ini biasa juga digunakan kata khayal. Nah, cuma di dalam serapan bahasa Indonesia kata khayal ini disamakan dengan ilusi gitu. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang mungkin perlu kita pahami gitu. Nah, ilusi ini sebenarnya adalah karena adanya distorsi, adanya fluktuasi indera dari ketidaksadaran rangsangan sensorik yang menyebabkan kalbu atau otak kita ini bisa salah dalam menafsirkan. Kalau di dalam kita sekolah dulu belajar fisika itu kan kalau ada tongkat dimasukkan ke dalam ke dalam air itu kan. Nah, ini kan ada fluktuasi itu, ada. Nah, ini adanya distorsi gitu, adanya distorsi. Nah, kesalahan otak di dalam kita memahami sesuatu yang distorsi ini, yang kita ilusikan dia benar ini. Nah, ini di dalam Al-Qur'an ini biasa disebut dengan zon. Oleh sebab itu Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu di surah An-Najmi 28 kalau tidak salah, itu Allah menyatakan zon itu tidak baik, tidak berguna gitu. Nah, di situ di surah itu Allah mengatakan wa ma lahum min almin, dan tidaklah mereka itu memiliki pengetahuan, yattabi'una illa zan. Jadi cuma mengikuti zan saja, mengikuti persangkaan, ilusi gitu. Nah, inna zan la yughni minal haqq syai'in. Jadi zan itu, persangkaan, ilusi itu tidak bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Artinya bahwa ilusi bukanlah didasarkan pada pertimbangan ilmu pengetahuan yang rasional, logis. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ilusi gitu. Nah, tadi yang kedua kata apa tadi? Imajinasi. Nah, imajinasi ini adalah mekanisme psikis yang ada atau pengalaman yang ada di dalam psikis manusia yang didapatkan dari hasil mendengar, bisa melihat, melukiskan, memvisualisasikan atau membayangkan sesuatu tapi di dalam struktur kesadaran. Sehingga di dalam struktur kesadaran ini dia membentuk citra atau image yang ada pada otak kita gitu. Nah, yang ada pada otak kita. Nah, hasil daripada pertimbangan yang image di dalam
otak kita ini ya ini bisa dalam bentuk yang kita kenal konsepsi, representasi, atau makna dengan sudut-sudut pandang yang logis, yang rasional gitu. Nah, yang rasional. Nah, di dalam rasionalitas Qur'ani, konsep inilah yang disebut Allah sebagai azam. Kita kan dulu udah membahas tuh tingkatan-tingkatan, ada yang namanya zon, persangkaan yang tanpa ilmu, waham, dengan keraguan-raguan ini ada juga yang azam. Nah, azam inilah yang dimaksudkan di dalam hasil konsepsi yang diperoleh dari imajinasi ini. Dengan keazaman inilah kita melahirkan berbagai konsepsi, berbagai representasi, visualisasi di dalam kita memahami hidup dan kehidupan ini. Nah, ini dikatakan juga oleh Allah di dalam Ali Imran 159 gitu. Nah, Allah katakan fa iza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Apabila kamu azam, kamu tawakal. Nah, azam inilah yang tadi seperti kasus sahabat Rasulullah ketika dia mengatakan ingin tawakal kepada Allah, datang Rasulullah katakan ikat dulu unta atau kuda kamu. Artinya dengan melakukan itu ada konsepsi, ada struktur kesadaran bahwa dengan mengikat itu berarti kan efeknya untanya tidak lari, atau kalau ada pohon makanan orang tidak dimakan gitu. Nah, ini jadi dari dua ayat ini kalau kita lihat bahwa ilusi ini sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak dianjurkan oleh Allah. Tapi imajinasi dalam pemahaman ini sesuatu yang sangat diperlukan bagi kita di dalam hidup dan kehidupan ini, terutama dalam kehidupan beragama lah. Saya kira itu maknanya itu. Dapat diberikan contoh teknis penggunaan imajinasi dalam struktur kesadaran. Nah, tadi kan kalau kita katakan dalam struktur kesadaran, kalau contoh-contoh teknis atau contoh sejarah lah. Misalnya kita lihat kasus Mu'az. Mu'az bin Jabal. Mu'az ini seorang pemuda pada waktu zaman Rasulullah. Dia sangat hebat. Ketika dia ditugaskan Rasulullah, diutus untuk ke Yaman, Rasulullah menanyakan di dalam hadis itu, apa pedomanmu jika kamu nanti digambarkan Rasulullah itu jika kamu dalam menghadapi kalau ada pengadilan atau mengadili sesuatu gitu. Apa jawab Mu'az? Aku akan menggunakan kitabullah ya Rasulullah. Terus Rasulullah nanya lagi, kalau tidak ada bagaimana? Karena aku akan menggunakan sunnah Rasulullah. Nah, kalau tidak ada juga, aku akan menggunakan ijtihad. Artinya pemikiran-pemikiran, konsepsi-konsepsi yang ada di dalam akal, di dalam diri manusia ini. Mu'az katakan, aku tidak akan menyia-nyiakan apa yang ada ini gitu. Nah, di sini kita melihat adanya satu perlunya imajinasi di dalam kita mengembangkan sesuatu permasalahan, sesuatu hal, sehingga segala sesuatu ini berkembang hasil dari imajinasi kita gitu. Memang kalau kita lihat tidak ada satu agama religi pun, maksud saya agama religi dalam pengertian religion ini kan termasuklah di dalam ad-din al-Islam. Nah, ini yang tidak berkembang, yang tidak memiliki imajinasi itu. Jadi semua berkembang ini melalui imajinasi baik yang dikembangkan oleh para pemimpinnya atau di dalam masyarakat religi itu gitu, di dalam agama gitu. Nah, terlepas dari perdebatan tentang hadis Mu'az ini, ada yang mengatakan ya
kurang kuat lah Hasan ini. Tapi kalau kita lihat, hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh lompatan imajinasi kita, ini semakin berkembang semakin berkembang pemikiran, tindakan dan penilaian-penilaian kita gitu di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, imajinasi ini bisa berkembang kepada individu, bisa juga pada kelompok masyarakat, bahkan di dalam suatu bangsa gitu. Nah, di dalam suatu bangsa. Jadi sebenarnya bangsa yang tidak memiliki imajinasi itu ya bangsa yang nanti mungkin akan menuju suatu kehancuran gitu. Artinya bangsa itu hanya memiliki pemimpin-pemimpinnya hanya ilusi saja dalam konteks tema rasionalitas Qur'ani ini. Kemunduran umat Islam saat ini di segala bidang, apakah disebabkan oleh karena tidak berimajinasi atau karena tidak ada lompatan imajinasi? Ya kalau itu ndak se ekstrim itulah. Tadi kan sudah kita katakan bahwa imajinasi ini kan memiliki struktur kesadaran ya yang menghasilkan image atau citra yang tadi kita katakan. Nah, struktur inilah kalau kita lihat pertanyaan Pak Jul tadi, bukan umat kita tidak memiliki imajinasi, tapi struktur kesadaran inilah ada perubahan di dalam perkembangan selanjutnya gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah ini ada semacam perubahan degradasi imajinasi di dalam perkembangan sejarah Islam lah, kita tanda kutip kita katakan sejarah Islam. Islam ada perkembangan degradasi yang menurun gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya di zaman Rasulullah ini kan yang dikembangkan Rasulullah adalah imajinasi ilahi, imajinasi prophetic. Artinya tindakan pemikiran ini semua dilandaskan pada petunjuk Allah secara benar, tapi ini dan prophetic, artinya imajinasi kenabian yang pencerahannya diberikan oleh Allah. Demikian juga di dalam rentang waktu yang 800 tahun ini perkembangan Islam oleh para sahabat dan pengikutnya gitu. Nah, ini dikembangkan juga imajinasi kosmologi. Jadi dia dalam perkembangan itu yang dikembangkan ini dia yang bersifat substantif, yang fundamental gitu. Nah, jadi dari imajinasi ilahi, imajinasi prophetic kenabian inilah yang mengalami perkembangan yang melahirkan, ya kita tahulah, yang melahirkan ilmu tentang alam, kosmologi, fisika, aljabar, kita mengenal Avicenna, segala macam itu, kedokteran. Ini semua berkembang di zaman apa yang tadi kita katakan, yang berdasarkan imajinasi daripada ilahi prophetic ini yang dikembangkan oleh kesadaran manusiawi para sahabat dan sesudahnya gitu. Nah, kalau kita lihat perubahan kemunduran tadi, degradasi tadi terjadi ketika imajinasi tadi mengalami suatu kedangkalan. Dia menjadi suatu imajinasi populer. Nah, hingga hari ini yang kita kembangkan itu adalah imajinasi populer. Nah, apa itu imajinasi populer? Nah, imajinasi populer ini
ini agama tanda kutip, cara kita beragama yang ditampilkan ini dalam bentuk lebih mengutamakan dalam bentuk tanda-tanda simbol populer. Tapi tanda-tanda simbol populer ini dia terlepas, artinya terlepas dari imajinasi kesadaran ilahi dan kesadaran profetik, tidak menjadi satu kesatuan gitu. Nah, imajinasi populer inilah yang berkembang. Dulu kita pernah membahas tentang kesadaran, kan ada kesadaran ilahi, kesadaran nabawi, dan kesadaran manusiawi. Nah, di dalam rasionalitas Quran kemarin kita katakan bahwa 3 kesadaran ini harus melalui satu kesatuan. Nah, sekarang di zaman ini tema yang tadi, tema berapa itu? Tema 94. Nah, itu kesadaran manusiawinya terlepas dari kesadaran ilahi dan kesadaran nabawi. Dari kesadaran profetik ilahi, dia kosmologi menjadi kesadaran yang kesadaran populer tadi. Nah, kesadaran populer sehingga harusnya tadi kesadaran ini membentuk satu kesatuan, tapi kini dia terpisah sebagai sesuatu yang lepas dan tidak ada landasan-landasan yang tadi kita katakan substantif dan fundamental gitu. Apa yang membedakan imajinasi profetik dan kosmologi dengan imajinasi populer? Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa agama dalam mencapai tujuannya ini kan melalui medium, melalui medium tanda, medium dalam bentuk berbagai bentuk, bisa tanda, bisa simbol, teks-teks. Nah, ini medium, agama ini disampaikan melalui medium. Baik medium itu berasal dari Tuhan sendiri, bagaimana kita tanda-tanda alam, wahyu, atau Al-Quran yang ada pada kita pada saat ini, maupun hasil-hasil daripada pemikiran dan abstraksi manusia. Artinya bahwa tanda atau simbol ini hanya sebagai alat untuk membangun imajinasi kita. Jadi medium ini membangun imajinasi kita bagaimana kita beragama, bagaimana kita memahami realitas yang sebenarnya. Jadi medium-medium ini teks, huruf, bahkan di dalam simbol-simbol pedang, tasbih, sebenarnya ini medium-medium imanen saja untuk mencapai hal-hal yang transenden gitu. Nah, imanen dan transenden ini kan udah kita bahas di dalam tema 59 gitu. Nah, inilah imajinasi imajinasi ilahi, profetik dan kosmologi ini untuk mengembangkan mengembangkan tadi imajinasi gitu. Artinya semakin banyak medium, alat-alat medium untuk mencapai untuk realitas yang sebenarnya. Nah, maka semakin berkembanglah imajinasi kita gitu. Nah, ini imajinasi yang tadi dikatakan. Nah, tapi kalau imajinasi populer, nah ini imajinasi populer ini dia berkembang beberapa dekade yang lalu lah, hingga pada masuk pada milenium ketiga ini. Nah, medium ini alat sebagai untuk mediasi, untuk mencari kebenaran. Justru medium ini sendiri yang menjadi realitas itu sendiri itu. Nah, medium-medium ini yang menjadi realitas itu sendiri, bukan tujuan realitas yang sebenarnya. Nah, ini dapat kita lihat misalnya
berbagai presentasi medium yang ada itu malah dijadikan jadikan kekuatan lah gitu Pak Jul ya. Jadikan misalnya huruf Al-Quran. Nah, ini kan tanda kan buat untuk jampi bisa kebal. Nah, ini artinya fungsinya berhenti dia tuh kan. Nah, ini yang Al-Quran untuk dipahami makna dan isinya sekarang dilombakan untuk lagunya yang bagus-bagus gitu terus atau lomba ya macam-macam, ada yang lomba membaca satu surah Al-Fatihah misalnya dengan satu napas. Nah ini perubahan ini gitu. Jadi artinya jadi bukan medium ini dijadikan alat untuk mengembangkan pesan, ya kan? Tapi justru medium itu sendiri yang dianggap menjadi pesan akhir atau kebenaran akhir. Nah, ini beda imajinasi ilahi propetik ini tadi dengan imajinasi populer. Jika kita cermati apa yang disampaikan tadi, perubahan imajinasi terhadap medium memang tampak. Misalnya ayat diamalkan untuk kebal, ayat dibaca untuk penampilan wajah, pedang keris dimandikan, dan lain sebagainya. Tapi ada istilah terhadap medium yang disampaikan, yaitu istilah representasi dan presentasi. Apa beda kedua istilah itu? Nah, kita sering menggunakan kata representasi dan presentasi gitu. Nah, kalau representasi ini medium atau tanda yang dihadirkan itu tadi seperti yang saya katakan itu untuk menjelaskan realitas. Realitas di mana realitas itu ada tapi tidak hadir. Ya kan? Realitasnya ada tapi tidak hadir. Seperti representasi alam ini mengarah pada realitas Allah. Artinya tidak hadir yang bisa kita persepsi, yang bisa kita lihat, kita sentuh gitu. Nah, ini representasi. Sedangkan presentasi ini adalah medium atau tanda untuk menghadirkan sesuatu. Jadi yang ditampilkan itu tanda, tapi tanda itulah dianggap sesuatu gitu. Kalau tadi tanda ditampilkan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak hadir. Nah, ini bedanya. Misalnya tanda sesuatu misalnya tadi bacaan-bacaan itu kan harusnya bacaan-bacaan ini dia untuk mewakili, memahami sesuatu yang tak hadir gitu. Tapi ketika ini menjadi presentasi, bacaan-bacaan ini dianggap bisa menghadirkan muka jadi putih, bercahaya, bisa membawa pesona atau adanya kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, ini beda antara keduanya gitu. Nah, imajinasi populer ini yang kita bahas tadi bukan tanda untuk menjelaskan realitas, tapi realitas tanda itulah yang dianggap sebuah realitas yang hadir di dalam medium itu gitu. Nah, inilah yang dijadikan banyaknya perkembangan di dalam masyarakat postmodern ini. Artinya realitas tanda bukan lagi mempresentasikan realitas yang sebenarnya, tapi tanda hanya dianggap realitas itu sendiri. Nah, kalau kemarin kita ada membahas atau menyebutkan novel The Name of the Rose yang ditulis oleh Umberto Eco itu Umberto Eco mengatakan dalam konteks perluasan semantik di dalam konteks ini, kalaulah katanya sebuah tanda itu, sebuah simbol itu
bisa untuk mencari kebenaran atau menemukan kebenaran, berarti simbol itu juga bisa untuk diarahkan untuk menipu, untuk mencari, untuk menampilkan sesuatu yang tidak benar. Nah, ini tanda, ini yang berbahaya katanya di dalam hidup dan kehidupan, ya termasuk di dalam cara kehidupan kita beragama gitu. Nah, contoh-contoh seperti tanda yang bisa menipu ini ya, banyak saya kira. Ada yang namanya false sign, tanda yang menipu, dia seolah-olah benar ditampilkan tapi sebenarnya bukan. Ya istilah sekarang pencitraan lah. Pencitraan. Nah, ini tanda yang menipu, pencitraan ini seolah-olah ditampilkan benar tapi sebenarnya dia tidak begitu gitu. Nah, ini false sign. Ada juga tanda-tanda yang bersifat fata morgana. Fata morgana ini dia seolah-olah benar, kita kejar, tapi akhirnya sesuatu itu tidak ada gitu. Nah, ini yang menjadi misalnya kebenaran-kebenaran palsu, pseudo ilmiah, kebenaran-kebenaran palsu yang bisa kita realitas kosong lah. Hanya kata orang fata morgana tuh, hanya berfata morgana saja katanya. Nah, ini tanda-tanda yang menipu. Ada lagi misalnya tanda yang didaur ulang. Tanda daur ulang ini recycle sign. Tanda daur ulang ini untuk menyesatkan seseorang. Misalnya peristiwa Semanggi tahun 98, masa reformasi dulu, terjadi huru-hara, terjadi penembakan segala macam. Nah, ini kan terekam nih di video di ini. Nah, ketika kemarin terjadi misalnya demo-demo, nah video ini dimunculkan gitu, digandengkan, ditampilkan seolah-olah membentuk image ini loh kejadian, padahal itu kejadian sudah lama. Ini kan banyak nih di WA, di segala macam. Nah, ini namanya recycle sign, tanda yang didaur ulang. Ini mempengaruhi pemikiran dan cara kita bertindak gitu. Nah, yang lebih dapat kita lihat misalnya anak cucu kita lah, ya, anak cucu kita misalnya ada tanda yang dia tidak ada realitas, dia tanda artikulasi saja, buatan-buatan manusia, tapi itu seolah-olah itu adalah realitas sehingga diikut, cara hidupnya diikut, penampilannya diikut. Ini apa itu misalnya contohnya? Ya film-film itu, misalnya Batman, Superman, apalagi kalau anak-anak yang sekarang nih, Iron Man. Iron Man. Nah, Captain America, Iron Man. Ini semua anak kita pakaikan. Wah, baju ini, wah dia. Nah, ini padahal realitasnya enggak ada. Yang lebih parah lagi misalnya boneka Barbie itu. Barbie itu tidak ada. Barbie itu. Nah, sekarang masyarakat cyber ini lebih sesuai lagi, lebih pencitraannya gitu. Masyarakat Barbie itu ada orang yang kamarnya, pakaiannya, caranya, sisirnya, cerminnya, semuanya harus seperti Barbie. Nah, inilah realitas semua yang ada di dalam masyarakat postmodern, di mana tanda sudah menjadi realitas, sehingga tanda-tanda itu tadi seperti apa yang dikatakan Umberto Eco bisa menipu dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian juga di dalam cara kita beragama. Tanda misalnya kuburan para wali, tanda-tanda rumahnya yang besar, itu kan sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan kebesaran para wali itu. Tapi kan kita tidak, kita datang wali mintalah. Nah, ini jadikan keramat, dijadikan. Nah, ini di dalam banyaklah nanti kita bahas tanda-tanda di dalam cara kita hidup beragama, tapi sebenarnya tanda-tanda itu mengalami fluktuasi. Itu hanya distorsi. Jadi hanya sebuah ilusi, bukan suatu kebenaran-kebenaran yang hakiki. Inilah yang dapat kita sampaikan, pengaruh ilusi imajinasi ini dalam kehidupan kita beragama. Saya kira
dalam konteks ini itu yang dapat saya sampaikan Pak Jul. Terima kasih Pak Iswan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, beberapa hal dapat saya sampaikan simpulan. Pertama, dalam rangkaian sejarah intelektual, Islam, terjadi perubahan imajinasi atau kesadaran yang awalnya merupakan satu kesatuan dari imajinasi ilahi, profetik atau kenabian, kosmologi, mengalami degradasi ke imajinasi populer. Imajinasi populer ini menyebabkan ranah yang menjadi perhatian sebatas wilayah permukaan, tidak menyentuh ke dalam makna. Medium tanda yang tadinya sebagai alat untuk menemukan dan menjelaskan realitas, justru menjadi realitas itu sendiri. Karena tanda dianggap realitas, maka imajinasi populer dapat menghasilkan tipuan bagi hidup dan kehidupan, terutama dalam cara kehidupan beragama. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.